Ada berkat di balik pemuritan. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara ya. Apakah saudara sudah merasakan gereja sebagai keluarga? Jika jawabannya iya, itu artinya saudara sudah memulai membangun hubungan yang mendalam dengan murid, atau teman komsel, atau teman gereja. Sadarkah saudara bahwa gereja sebagai keluarga itu mempunyai fungsi yang melatih saudara dalam membangun relasi? Hari ini saya mau membahas dua fungsi. Yang pertama, membangun hubungan lebih dalam. Gereja sebagai keluarga mempunyai fungsi ini karena itu bukan hal yang mudah. Bahkan bagi orang yang kelihatannya sabar, kelihatannya pengertian, stabil, sanguin, baik hati gitu ya. Ini bukan hal yang mudah. Ada hal-hal di mana kita punya banyak sekali perbedaan. Perbedaan itu menjadi terasa mengganggu jika hal tersebut itu mulai mengusik kita. Kalau itu perbedaan yang sepertinya tidak esensi, ya sudahlah. Kamu suka makan bakso, saya suka makan steak, ya udah makanya gantian gitu ya. Atau beli semuanya. Tapi kalau perbedaannya itu sangat mendasar, perbedaan pola pikir, perbedaan kesenangan yang sangat mendasar membuat saudara sulit. Nah, ini saya beri contoh. Saudara punya murid atau teman di komsel ya, contohnya yang kurang secara penampilan, kurang bisa berinteraksi, dan kayaknya aduh orang ini kok pendiam sekali ya. Saya ini sulit loh kalau berbicara dengan orang yang kelihatannya malas menanggapinya. Justru orang yang seperti ini tuh butuh lebih dikasihi dan diperhatikan, didoakan, ditanyain. Atau juga kebalikannya, di komsel saya tuh rame, heboh semuanya. Nah, tapi gara-gara saking hebohnya, semuanya ada yang salah satu yang istilahnya tanda kutip itu orang bilang itu dablek gitu ya. Orang ini tuh bikin ribut, ada aja masalahnya. Suka tanya yang kritis, suka komentarin, bahkan kadang suka mengkritik. Orang udah tahu salah malah dijatuhkan gitu ya. Nah, kita kalau bertemu dengan orang yang seperti ini, kita tuh merasa jaga jarak. Kita tuh nggak perlu dah menjalin hubungan yang terlalu mendalam. Saudara, ketika bertemu dengan orang yang menyulitkan dan menjengkelkan seperti ini, kita itu jadi berinteraksi seperlunya saja. Padahal kalau kita lihat di Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Di Matius 25 membahas tentang orang yang paling hina itu orang yang telanjang, nggak makan di penjara. Tapi saya melihat orang-orang yang sulit, yang kayaknya kita itu ada atau nggak ada datang komsel. Perlu nggak sih orang ini? Apa sih manfaatnya orang ini? Seperti itu. Atau ada nggak ada orang ini pun nggak ngefek. Kita tidak menginginkan orang ini. Itu sama dengan seperti kita sedang melihatnya sebagai orang yang dipandang sebelah mata. Tapi ketika kita melakukannya untuk orang ini, kita juga melakukannya untuk Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saya sungguh meminta hatinya Yesus dan kasihnya untuk lebih lagi. Supaya kita selalu mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita dan yang sulit menurut kita. Kita bisa mengasihinya seperti kita melakukannya untuk Yesus. Justru gereja sebagai keluarga menolong kita untuk membangun lebih dalam sampai kasih Yesus itu dinyatakan dan dirasakan. Tidak ada penghakiman di dalamnya. Yang kedua, fungsinya adalah menolong kita melihat yang terbaik dalam diri murid kita, teman komsel kita. Saya bacakan di 1 Korintus 13 ayat 7, terjemahan FHYH. Kalau saudara benar-benar mengasihi seseorang, saudara akan tetap mengasihinya, apapun yang terjadi.
saudara akan tetap mempercayainya. Garis bawah ini ya, selalu mengharapkan yang terbaik dari dia. Dan saudara akan selalu membelanya. Kita sering melihat kebalikannya, yaitu kita sering melabel. Biasanya kalau kita sebagai keluarga sudah saling kenal keburukannya, karakter buruknya, membuat kita itu melabel orang tersebut. Contoh kata-katanya, nih ya, males sama orang ini. Orang itu memang kalau diajak bicara tuh sukaannya ngotot memang, udah dari dulu. Akhirnya saudara sudah tidak mau menjalin hubungan lebih dalam dengan orang ini. Dan saudara sudah melabel. Terus kemudian manusia lama orang itu biasanya apa? Marahan nih, ngomong negatif, orangnya tuh sombong, suka ingkar janji. Jadi saudara kalau sudah ketemu orang yang seperti ini, ya itu biasalah. Dia itu memang pancet aja, dia itu memang nggak bisa berubah, sulit dibilangi. Orangnya tuh suka marahan, ya sudah kamu ngalah aja. Biasalah, dia itu pancet aja, suka ingkar janji, nggak pernah tepat janji. Kita ngomongnya seperti itu. Jadi kita sudah melabel orang itu. Ya memang dari dulu dia itu memang seperti itu. Kalau diajak ngomong itu, belum didengerin, sudah langsung ditanggepin. Belum selesai bicara, ngomongnya selalu negatif. Selalu aja. Jadi kita melabel seseorang, memberi cap. Dan itu membuat saudara melihat manusia lamanya orang itu tersebut. Ketika saudara melihat manusia lama dalam diri orang tersebut, sama dengan saudara sedang mengikatnya. Contohnya, anak saya, dia punya kebiasaan. Dulu ya, kalau sudah dipanggil itu cuek, acuh tidak acuh. Padahal dia dengar loh sebetulnya. Sampai suatu hari saya ajak dia berbicara, saya bicara bahwa itu bukan hal yang baik, sikapnya tidak sopan, tidak menghargai orang tua, dan dia sadar, oh iya ya, itu tidak sopan. Saya bilang sama dia, karena itu lalu-lalu sudah menjadi kebiasaan, saya akan ingetin kamu. Mulai besok ketika kamu mulai tidak jawab, saya akan ingetin kamu dengan baik-baik. Jangan lupa, Mommy sayang sama kamu. Jadi anak yang sopan, anak yang menghargai orang tuanya. Sungguhan, besok pagi tetap aja dilakukan kayak gitu. Tapi ketika saya itu panggil dengan saya itu mengingatkan, jangan lupa loh ya, gitu. Dia langsung, oh iya, langsung dijawab dengan senang hati. Sama seperti ketika kita melihat teman kita, sekomsel atau murid kita yang temperamen mungkin, atau yang berpikirnya itu negatif mungkin. Setelah dia tahu bahwa itu adalah kebiasaannya dia, manusia lamanya dia, kita mengingatkan dia, oh ya, jangan seperti itu. Oh ya, kamu tuh ada ciptaan yang baru, kamu bisa menjadi lebih sabar, kamu bisa melihat yang terbaik dalam diri orang lain. Oh ya, jadi mari ketika di dalam gereja, kita semua ini yang anak-anak Tuhan adalah ciptaan yang baru. Kita sebagai keluarga harus perlu menolong untuk setiap orang itu serupa dengan Kristus. Bukan malah mengingatkan dan memberi cap atau melabel orang ini, ya memang dia tidak bisa bertumbuh. Karena itu, gereja sebagai keluarga yang mengenal kelemahan orang lain, kita menolong orang, kita menolong teman kita, teman komsel kita menolong murid kita untuk mengenalkan manusia baru secara terus-menerus.